perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah sudah ada sejak tahun 1993 yang terbagi ke dalam 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa Reformasi. Sebelum saya menjelaskan sejarah perkembangan otonomi daerah Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih otonomi daerah itu. Jadi, otonomi daerah menurut Kansil, otonomi daerah menyangkut 3 hal. Hal tersebut adalah hak, wewenang, dan kewajiban. 3 hal tersebut berkaitan dengan daerahnya, yaitu untuk mengatur sekaligus mengurus daerahnya, tentunya sesuai dengan peraturan dari undang-undang yang masih berlaku. Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan badan perwakilan tiap daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu kepresidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini hanya selama 3 tahun, karena diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Dalam undang-undang ini ditetapkan 2 jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta 3 tingkatan daerah, yaitu provinsi, kabupaten, kota. Otonomi daerah pada masa Orde Lama. Dilahirkan 2 undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan pemeraturan mengenai Komite Nasional Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah pada masa Orde Lama, utamanya pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Daerah-daerah masih diberi keleluasaan yang besar untuk berotonomi. Akan tetapi, pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintahan daerah telah bernuansa sangat sentralisasi. Otonomi daerah pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru pada awalnya hadir sebagai koreksi atas kegagalan pemerintah Orde Lama. Koreksi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Jenderal Soeharto pada pembukaan Kongres Luar Biasa Partai Nasional Indonesia, menyatakan 3 penyelewengan. Yang dimaksud adalah radikalisme PKI, kedua, terjadinya oportunisme politik yang disorong oleh ambisi pribadi, ketiga, terjadinya penyelewengan ekonomi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah diyakini akan mampu menciptakan stabilitas daerah. Dengan demikian, eksekutif diberi kewenangan yang sangat besar sebagai penguasa tunggal daerah. Dan kepala daerah yang dilakukan DPRD adalah retorika belaka. Sebab, siapa yang harus jadi telah ditetapkan sebenarnya. Sebab hasil pemilihan DPRD kemudian diajukan kepada pusat, dan pusat bebas menentukan siapa yang akan dilantik dari hasil usulan tersebut. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Otonomi daerah pada masa reformasi. Pada masa ini terjadi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi luas, nyata, bertanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap menganut asas-asas federalisme seiring dengan semakin sedikitnya kewenangan pemerintahan pusat di daerah. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat di daerah hanya meliputi yang pertama bidang pertahanan, bidang moneter dan fiskal, bidang politik luar negeri, bidang peradilan, bidang agama.